Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas praktikum kimia organik kami yang berjudul pemisahan antrakuinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif. Kami beranggotakan saya sendiri Novita Kinanti Wilujeng dan teman saya Denis Erlangga. Nah, jadi pada praktikum kali ini tujuannya itu ada mengenal proses pembuatan KLTP, melakukan pemisahan antrakuinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik, serta memahami tentang elusi berganda. Nah, kita mulai memasuki bab dasar teori. Mengkudu merupakan salah satu tanaman Indonesia yang dikenal sebagai tanaman multiguna dan berkhasiat obat. Hampir seluruh organ tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Salah satunya pada buahnya. Antrakuinon merupakan golongan dari senyawa glikosida termasuk turunan kuinon. Antrakuinon merupakan senyawa kristal bertitik lele tinggi dan larut dalam pelarut organik dan basa. Antrakuinon memiliki sifat yang mudah terhidrolisis. Senyawa ini dan turunannya seringkali berwarna kuning sampai merah sindur atau oranye. Untuk mengidentifikasi senyawa antrakuinon digunakan reaksi Born-Traeger. Semua antrakuinon memberikan warna reaksi yang khas dengan reaksi Born-Traeger. Jika larutan ditambahkan dengan amonia, maka larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah untuk antrakuinon dan kuning untuk antron dan diantron. Antron adalah bentuk antrakuinon yang kurang teroksigenisasi dari antrakuinon, sedangkan diantron terbentuk dari 2 unit antron. Selanjutnya, maserasi. Maserasi merupakan salah satu jenis metode ekstraksi yang menggunakan sistem tanpa pemanasan atau juga bisa disebut dengan ekstraksi dingin. Pada metode ini, pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan, sehingga teknik ini dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan terhadap panas atau tahan terhadap panas. Alat-alat yang digunakan pada saat praktikum ada seperti timbangan gram, lempeng silika preparatif, mortar dan stamper, TLC chamber, lempeng silika analitik, serta alat cetak KLT preparatif. Jadi setelah alat-alat yang disebutkan tadi terdapat tambahan alat untuk proses maserasi, yaitu alat yang digunakan adalah rotary evaporator. Rotary evaporator ini digunakan untuk memekatkan hasil ekstraksi yang berupa ekstrak cair. Jadi inilah proses pemekatan yang terjadi. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada buah mengkudu, reagen Born-Traeger, heksan, etil asetat, serta metanol. Jadi pembuatan lempeng vasedium preparatif ini tahap pertama yaitu penimbangan silika gel ya. Ditimbang silika gel lalu dimasukkan ke dalam mortar. Kemudian tahap kedua ditambahkan air ke dalam mortar secukupnya. Lalu dibersihkan kaca. Nah, kaca ini akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif. Dibersihkan menggunakan air sabun dan dibilas dengan alkohol. Kemudian tahap 4, suspensi silika dicetak ke dalam alat pencetak atau alat spreader. Lalu tahap 5, keringkan lempeng silika preparatif di udara terbuka dan diangin-anginkan. Dan tahap ke-6, diaktifkan lempeng silika preparatif pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah kerja pemisahan antrakuinon dimulai dari menimbang serbuk mengkudu sebanyak 100 gram. Kemudian, dimaserasi pada larutan metanol selama minimal 4 jam. Hasil dari maserasi kemudian dipekatkan pada alat evaporator yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses fraksinasi menggunakan corong pisah yang menggunakan pelarut heksan, etil asetat, dan metanol. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses identifikasi yang dimulai dari penotolan ekstrak pada plat KLT analitik silika gel GF254 dan setelah itu dipilih salah satu hasil fraksi yang menunjukkan adanya hasil positif.
Berikut adalah struktur dari antraquinon dan sifat antraquinon. Ini adalah struktur antraquinon, dan antraquinon ini memiliki sifat yang mudah terhidrolisis. Antraquinon juga larut dalam pelarut organik basa. Selanjutnya kami akan memasuki tahap perhitungan dan pembahasan. Pada slide kali ini, kita menentukan perhitungan rendemen. Jadi untuk menentukan hasil rendemen, digunakan massa serbuk 100 gram, massa gelas beker kosong 64,673 gram, massa gelas beker plus sampel 69,793 gram, serta sampel 5,12 gram. Dan cara menghitung rendemen ini yaitu dengan cara sampel dibagi dengan massa serbuk, kemudian dikalikan 100%. Lalu hasil yang didapatkan 5,120%. Nah, praktikum kali ini didapatkan hasil dari titik lebur rendemen antraquinon, yaitu 286,5 derajat Celcius. Untuk perhitungan RF yang menggunakan LUN etil asetat dan heksan dengan rasio 1:1 bisa dilihat pada tabel. Ekstrak metanol pekat memberikan 2 bercak pada plat, ekstrak heksan tidak memberikan hasil, ekstrak fraksi etil asetat memberikan 1 hasil, dan ekstrak fraksi metanol memberikan 6 hasil. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan 2 jenis KLT, yaitu preparatif dan analitik. Perbedaan yang meliputi tujuan serta alat yang digunakan. Untuk KLT preparatif dilakukan agar dapat memisahkan komponen berdasarkan fraksi-fraksi yang telah ditentukan seperti metanol, etil asetat, serta heksan, dan menggunakan alat berupa lempeng silika preparatif. Untuk KLT, analitik digunakan untuk identifikasi senyawa menggunakan LUN. Pada praktikum ini menggunakan LUN etil asetat dan heksan. Alat yang digunakan yaitu plat KLT analitik silika gel GF254 dan TLC chamber. Jadi untuk KLT preparatif itu sendiri merupakan proses isolasi yang berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi, serta kelarutan dari komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran LUN karena daya serap absorben terhadap komponen kimia tidak sama. Maka komponen bergerak dengan kecepatan berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. KLT preparatif juga melibatkan fase diam dan fase gerak, di mana fase diam yaitu plat yang memiliki ketebalan yang bervariasi, sedangkan fase gerak yang digunakan lanjut. Pemisahan ini pada dasarnya sama dengan pemisahan kromatografi lapis tipis biasa, namun bedanya yaitu KLT preparatif menggunakan lempeng berukuran besar 20 x 20 cm dan 20 x 40 cm dengan ketebalan setengah hingga 2 mm. Praktikum ini ada teknik yang disebut elusi berganda. Nah, jadi apa sih yang bedanya elusi berganda dan elusi 2D? Untuk elusi berganda, plat yang masih menunjukkan bercak yang berdempetan akan diangkat dan ditunggu hingga kering. Kemudian, kembali ditaruh pada TLC chamber untuk dielusi lagi, dengan posisi yang sama seperti pertama masukkan plat pada awalnya. Untuk elusi 2D, plat yang digunakan akan dielusi 2 kali, tapi sebelum dimasukkan kembali akan diputar sejauh 90 derajat dan kemudian dicelupkan kembali ke dalam fase gerak. Masuk skema kerja maserasi. Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk buah mengkudu dalam pelarut minimal 4 jam. Dibuat dalam bentuk serbuk karena dapat memperluas permukaan kontak antara serbuk mengkudu dengan pelarut ketika proses ekstraksi. Serbuk direndam dengan larutan metanol karena umum digunakan dan dapat melarutkan senyawa polar dan non-polar. Setelah dimaserasi, didapatkan ekstrak cair yang kemudian dipanaskan dengan alat revaporator pada suhu 40-50 derajat Celcius. Penggunaan revaporator karena pelarut dapat menguap di bawah titik didihnya dan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan senyawa aktif yang terkandung di dalam ekstrak selama proses penyarian. Didapatkan ekstrak metanol yang kemudian distandarisasi untuk menjaga mutu simplicia. Ekstrak yang telah distandarisasi memiliki tekstur yang kental, berwarna kuning kecoklatan, dan memiliki rasa pahit khas mengkudu. Ekstrak kental kemudian difraksinasi.
Pada slide sebelumnya telah dijelaskan proses maserasi. Proses maserasi ini menghasilkan ekstrak kental yang kemudian difraksinasi. Apa sih fraksinasi? Fraksinasi ini merupakan salah satu metode untuk memisahkan senyawa organik yang berdasarkan kelarutan senyawa tersebut. Jadi, fraksinasi ini dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya, yaitu dari nonpolar, semipolar, dan polar. Fraksinasi juga dilakukan dengan prinsip like dissolve like, seperti halnya senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar, begitupun dengan senyawa polar. Begitupun dengan senyawa semipolar akan larut dengan pelarut semipolar, dan seterusnya. Vaksinasi ini menggunakan pelarut organik yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Pada slide ini, heksan merupakan senyawa nonpolar, etil asetat merupakan senyawa semipolar, dan metanol merupakan senyawa polar. Pembuatan fase diam KLT preparatif. 25 gram serbuk silika ditimbang lalu ditambahkan air secukupnya dan diaduk rata agar tidak terjadi penggumpalan karena dapat mempengaruhi permukaan fase diam yang digunakan. Suspensi dituang pada alat spreader dan dicetak. Fase diam kemudian dikeringkan dan diangin-anginkan pada suhu kamar, kemudian diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah diaktifasi, kemudian ditotolkan dan fraksi sampel akan dipisahkan. Penotolan larutan pada lempeng fase diam dilakukan secara berulang sehingga membentuk pita. Selanjutnya dielusi dengan fase gerak yang sesuai. Lempeng diangin-anginkan agar fase gerak hilang. Kemudian pita ditampakkan dengan lampu UV atau reagen Bontrager dengan cara disemprot. Setelah itu dikerok pita yang memberikan hasil positif namun tidak mengenai reagen penapak noda. Dan masing-masing noda hasil pengerokan dimasukkan ke dalam vial yang berbeda. Kemudian tambahkan pelarut yang sesuai lalu dilanjutkan dengan proses sonikasi untuk melepaskan senyawa yang diinginkan dari serbuk fase diam. Setelah proses sonikasi disaring untuk memisahkan serbuk partikel fase diam dengan fitratnya, lalu islah dianalisis dengan jenis senyawa dari islah tersebut. Ini hasil dari KLT analitik. Pada gambar pertama menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Sedangkan pada gambar kedua menggunakan panjang gelombang 366 nanometer. Di gambar ketiga digunakan reagen Bontrager yang disemprotkan. Nah, jadi pada kolom 1 ini menunjukkan hasil metanol pekat. Pada kolom 2 menunjukkan hasil dari heksan. Pada kolom 3 menunjukkan hasil dari etil asetat dan kolom keempat menunjukkan hasil dari metanol. Adanya kandungan anthraquinone akan ditunjukkan dengan hasil positif pada uji Bontrager berupa adanya pita warna kuning, oranye, dan merah. Pada kolom nomor 4 di uji Bontrager terlihat adanya pita warna kuning dan oranye. Jadi bisa disimpulkan pada fraksi metanol terdapat anthraquinone. Jadi ini hasil seleksi yang disemprot dengan reagen Bontrager. Diperkirakan ini hasil dari fraksi metanol karena terdapat pita warna kuning dan sedikit oranye. Pada kesimpulan praktikum kimia organik kali ini didapatkan kesimpulan bahwa pembuatan KLTP berupa lempeng silika preparatif dimulai dengan persiapan silika gel dari bubuk hingga percetakan pada alat pencetak atau alat spreader dan akhirnya diaktifkan pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Pemisahan anthraquinone ini dilakukan dengan maserasi yang menghasilkan rendemen sebanyak 5,120% dan kemudian dilakukan pemurnian lanjutan menggunakan metode KLTP untuk memisahkan berdasarkan fraksi yang telah dikumpulkan. Setelah itu, penggunaan metode KLT analitik ini untuk mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam hasil percobaan. Sedangkan elusi berganda yaitu proses pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara memutar KLT secara 90 derajat, kemudian diangin-anginkan, lalu dicelup kembali ke dalam pelarut, dan hal ini dilakukan untuk memisahkan campuran menjadi penyusun. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan pembahasan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak-pihak yang berhubungan karena telah memberikan kami wawasan yang luas. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.